Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Aprilia Putri dengan NIM 22104-015, Program Studi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang tokoh Muhammad Iqbal sebagai tugas UAS mata kuliah PMDI Pemikiran Modern dalam Islam, dosen pengampu Ahmad Yani Fatur Rahman, Master of Philosophy. Nah, Muhammad Iqbal ini merupakan sosok besar dalam khasanah kebudayaan Islam. Jadi pemikirannya itu dikemas dalam bentuk puisi dan itu yang membuatnya menjadi abadi. Nah, untuk materi yang pertama itu ada riwayat hidup. Jadi Muhammad Iqbal ini lahir di Sialkot, sebuah kota tua bersejarah di perbatasan Punjab Barat dan Kashmir, Pakistan 9 November pada tahun 1876 Masehi. Ia ini berasal dari keturunan Brahmana Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum ia dilahirkan. Terus dia ini belajar Al-Quran dan menghafalkannya secara teratur kepada ayahnya yang bernama Muhammad Nur dan kakeknya Muhammad Rafiq, seorang sufi terkenal. Jadi ibunya ini bernama Imam Bibi. Selanjutnya, Muhammad Iqbal ini masuk dalam Scottish Mission School di Sialkot. Di sini ia bertemu dan belajar dengan Mir Hasan, seorang ulama sufi yang memberikan pengaruh dalam perkembangan pemikiran dan kepribadiannya. Setelah tamat, Iqbal ini melanjutkan pendidikan ke Government College di Lahore dan berguru pada Sir Thomas Arnold. Nah, lewat Arnold ini untuk pertama kalinya Iqbal ini berkenalan dengan pemikiran Barat. Terus pada tahun 1922, ia ini dianugerahi gelar Sir oleh pemerintahan Inggris karena jasanya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama sastra Inggris dan filsafat. Makalah dan ceramahnya ini dibukukan dengan judul The Reconstruction of Religious Thought in Islam, membangun kembali pemikiran Islam. Dalam buku yang semula berjudul Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam tersebut, Iqbal ini mencoba kembali membangun filsafat keagamaan dari Islam dengan mempertahankan tradisi filosofis dari agama dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan modern. Jadi menurutnya Muhammad Iqbal ini, kemunduran umat Islam itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah hancurnya Baghdad yang pernah menjadi pusat politik, kebudayaan, dan pusat pemikiran umat Islam pada pertengahan abad ke-13. Terus yang kedua itu timbulnya paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam ini pasrah pada nasib dan enggan bekerja keras. Terus yang ketiga, sikap jumud atau statis dalam pemikiran umat Islam. Terus juga beliau ini meninggal dalam usia 62 tahun karena kencing manis pada tanggal 18 Maret 1938. Terus selanjutnya ada pemikiran dan pembaruan hukum Islam. Yang pertama ini Muhammad Iqbal ini menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, falsafah, ilmu sosial, dan sastra dalam pemikirannya itu sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam. Terus dalam rangka untuk memahami kondisi umat Islam dan perkembangan pemikirannya ini, dia itu tidak memisahkan falsafah dan teologi dari persoalan sosial budaya yang dihadapi umat Islam. Terus yang ketiga, pemikirannya yang paling cemerlang sebagian besar itu diungkapkan dalam puisi sehingga menempatkan diri sebagai penyair filosof Asia yang besar pada abad ke-20. Terus dia ini berpendapat bahwa penyelamatan spiritual dan pembebasan kaum muslim itu secara politik hanya dapat terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Terus untuk materi selanjutnya, yaitu pembaharuan pemikiran politik. Jadi pandangan pemikiran pembaruan tentang dinamisme Islam dalam Al-Quran menurutnya Muhammad Iqbal ini, Islam itu pada hakikatnya mengajarkan dinamisme. Jadi Al-Quran itu senantiasa mengajarkan untuk menggunakan akal. Jadi umat Islam itu harus paham secara rasional tentang ayat atau tanda-tanda yang terdapat dalam alam seperti matahari, bulan, pertukaran siang dan malam, terus dan sebagainya. Terus juga Islam ini mempertahankan konsep dinamisme dan mengakui adanya gerak dan perubahan dalam kehidupan sosial manusia. Terus sedangkan prinsip yang dipergunakan dalam gerak dan perubahan ini adalah ijtihad. Jadi ijtihad ini punya kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Konsep dinamismenya ini yang membuat Iqbal itu punya kedudukan penting dalam pembaruan di India.
Terus dalam upaya pembaruannya ini, Iqbal itu tidak sependapat dengan pemikiran yang menyatakan bahwa Barat itu dapat dijadikan model. Jadi kapitalisme dan imperialisme di Barat itu tidak dapat diterimanya. Jadi Barat itu menurut Iqbal itu telah banyak dipengaruhi oleh materialisme dan telah meninggalkan ajaran agama. Jadi umat Islam itu harus mengambil ilmu pengetahuannya saja. Terus selanjutnya itu ada filsafat Hudi. Jadi Hudi itu adalah ego dalam arti yang positif yang melibatkan perkembangan spiritual dan intelektual manusia. Jadi Hudi itu sebagai kunci bagi pembentukan manusia sempurna atau perfect man yang berfungsi sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Jadi Hudi yang berkembang baik itu akan menghasilkan individu-individu yang kuat yang pada gilirannya itu akan membentuk keluarga yang solid dan juga masyarakat yang sejahtera dan adil. Jadi bagi Iqbal ini Hudi adalah solusi untuk membangkitkan kembali semangat progresif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman modern. Terus juga secara keseluruhan, konsep Hudi itu dalam pemikiran Iqbal merupakan landasan bagi pembaharuan di berbagai bidang kehidupan termasuk agama, sosial, dan politik. Jadi alat untuk memperoleh ilmu menurutnya Muhammad Iqbal ini itu ada panca indera, akal, dan intuisi. Terus menurut Iqbal itu untuk bisa menjadikan pribadi kita tuh harus menciptakan cinta dalam diri kita dan menjauhi segala bentuk pengangguran. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan suri tauladan kepada kita di mana citra seluruh kehidupannya itu adalah kerja. Jadi Iqbal itu menjelaskan bahwa untuk meraih kesempurnaan diri itu ada 3 fase yang harus ditempuh, yaitu ketaatan terhadap hukum ilahi, penguasaan diri, dan perwakilan ilahi. Terus selanjutnya itu ada respon terhadap ideologi Barat. Jadi menurutnya Iqbal ini demokrasi Barat itu tidak punya landasan spiritual. Jadi Iqbal ini memiliki keyakinan apapun gagasan dan institusi masyarakat itu yang nggak didukung oleh semangat moral dan spiritual itu akan menghancurkan kehidupan sosial itu sendiri, dan demokrasi Barat adalah salah satu bentuknya. Terus juga bahkan Iqbal ini menuduh Eropa atau Barat itu sebagai penghambat terbesar bagi kemajuan etika dan moralitas umat manusia. Karena itu Iqbal ini sangat mendambakan sebuah sistem demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan. Terus selanjutnya ada konsepsi negara Islam. Prinsip keesaan Tuhan dan kenabian Muhammad merupakan landasan bagi 2 fondasi konstitusi politik Islam, yaitu supremasi hukum Tuhan atau syariat dan kesamaan mutlak semua anggota masyarakat. Jadi Iqbal ini mengajak dunia Islam itu kembali pada syariat ketika sedikit demi sedikit umat Islam itu mulai mengabaikan dan mengadopsi hukum-hukum dari Barat. Penekanan Iqbal ini terhadap kedua prinsip konstitusi Islam tersebut membawanya pada kesimpulan bahwa demokrasi adalah cita-cita politik Islam. Terus untuk materi yang terakhir ada konsep insanul kamil. Iqbal ini juga dikenal karena konsep insanul kamil ya, itu karena manusia itu manusia sempurna yang telah mencapai puncak perkembangan Hudinya. Jadi insan kamil dalam bahasa Arab itu berarti manusia sempurna dan manusia mencapai puncak kesempurnaan, yaitu melihat insanul kamil itu sebagai individu yang mandiri, memiliki kebebasan bertanggung jawab dan mampu berkreasi untuk perubahan dunia. Beberapa karakteristiknya itu adalah iman yang kokoh, ilmu pengetahuan yang luas, akhlak yang mulia, kreativitas, kemandirian, rasa tanggung jawab, dan kesatuan antara dunia dan akhirat. Jadi kesimpulannya adalah Muhammad Iqbal ini merupakan tokoh Islam yang sangat berjasa dalam pemikiran modern mengenai konsep Hudi, insanul kamil, dan menggerakkan umat Islam itu agar selalu bergerak, tidak stagnan untuk kemajuan agama Islam sendiri agar tidak tergerus oleh pemikiran Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.